Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meski kita belajar secara daring, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap menuntut ilmu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Umi Nadifah, 2. Pipin Triyuliani, dan yang ketiga saya sendiri, Afifatus Solihah. Pendidikan menjadi suatu elemen yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan, karena dari sepanjang perjalanan manusia, pendidikan merupakan barometer untuk mencapai nilai-nilai kehidupan. Pesantren Pelajar Al-Fat didirikan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu terbentuknya generasi muslim yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas, terwujudnya generasi muslim yang unggul serta berperan di masyarakat, terbentuknya lingkungan masyarakat dan warga negara yang berbudaya Islami dan memiliki keseimbangan zikir, pikir, dan karir. Peraturan diterapkan untuk membiasakan mereka dalam kedisiplinan dan kemandirian. Dari sejumlah peraturan yang ada, masih terdapat peraturan yang kurang berjalan secara efektif. Ditandai dengan adanya santri yang tidak jamaah, yang telat jamaah, kembali ke pesantren tidak tepat waktu, pulang tanpa izin. Dalam menangani peraturan pesantren yang masih kurang berjalan secara efektif, perlunya dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap peraturan tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh peraturan terhadap kedisiplinan santri. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan untuk menyusun penelitian yang berjudul Pengaruh antara peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada Pesantren Pelajar Al-Fat Rejomulyo, Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Pipin Triyuliani. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada poin B, hipotesis. Hipotesis atau anggapan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesisnya dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada Pesantren Pelajar Al-Fat Rejomulyo, Kota Kediri. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah korelasi. Penelitian korelasi berhubungan dengan peraturan pesantren yang telah ditetapkan dengan kedisiplinan santri Pesantren Pelajar Al-Fat. Mengapa bisa begitu? Karena dengan adanya peraturan pesantren, santri lebih disiplin dalam menjalankan segala aktivitas di pesantren, dan jika ia melanggar peraturan, maka akan diberikan sanksi. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri di Pesantren Pelajar Al-Fat yang berjumlah 240 santri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel. Metode dalam pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi diambil secara acak. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 santri. Rumus yang digunakan yaitu dalam menentukan jumlah sampel adalah dengan rumus Lovin. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 santri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Lokasi yang kami pilih dalam penelitian ini adalah Pesantren Pelajar Al-Fat Rejomulyo, Kota Kediri. Untuk variabelnya, kami hanya menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X yaitu peraturan pesantren dan variabel Y adalah kedisiplinan santri. Subjeknya adalah kedisiplinan santri dalam menaati peraturan pesantren yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kami menggunakan sampel yang populasinya berjumlah 240 santri. Untuk sampel sendiri kami menggunakan rumus Lovin untuk menentukannya.
dan hasilnya adalah 150 santri untuk sampelnya. Dalam membuat instrumen atau menyusun pernyataan, kami membuat 40 pernyataan yang sudah tervalidasi. Pada instrumen tersebut atau pernyataan tersebut, kami menskornya menggunakan skala Likert, di mana jawabannya berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana kalau skor untuk positif itu 5, 4, 3, 2, 1, dan untuk negatif itu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membuat angket atau kuesioner dalam bentuk Google Form, kami mengirimkan link Google Form tersebut ke grup WhatsApp Pesantren Pelajar Al-Fat untuk diisi, dan setelah responden memenuhi, kami melakukan tabulasi data. Setelah itu, pada proses analisis data kami menggunakan aplikasi SPSS 24 for Windows. Tahapan yang pertama yaitu ada uji validitas. Nah, uji validitas, jumlah responden dalam penelitian kami ada 150. Nilai R-tabel pada signifikansi 5% sebesar 0,159. Pada uji validitas menggunakan SPSS, variabel 1 atau peraturan pesantren, pernyataan 1 sampai pernyataan 20 sudah dinyatakan valid. Untuk variabel Y, kedisiplinan santri, dari pernyataan 1 sampai pernyataan 20 ada yang tidak valid, yaitu pernyataan nomor 4. Sehingga pernyataan nomor 4 tersebut dibuang atau dihilangkan, sehingga hanya tersisa 19 pernyataan pada variabel kedisiplinan santri. Tahapan berikutnya ada uji reabilitas. Menurut Sujarweni, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai kompak alfa lebih dari 0,6. Untuk variabel peraturan pesantren, pada tabel berikut nilai kompak alfanya sebesar 0,908. Artinya lebih dari 0,6. Jadi dinyatakan bahwa variabel peraturan pesantren itu reliabel. Untuk variabel kedua yaitu kedisiplinan santri, pada tabel reliability statistik disebutkan bahwa kompak alfa sebesar 0,894. Artinya lebih besar dari 0,6. Jadi variabel 2 atau kedisiplinan santri juga dinyatakan reliabilitas. Uji normalitas yang kami gunakan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Hasil pengolahan datanya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,200, lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Hasilnya ada di tabel berikut ini. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,444 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data homogen. Selanjutnya tahapan uji korelasi. Dasar pengambilan keputusan yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut di tabel. Berdasarkan hasil uji korelasi,
Dapat diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 kurang dari 0,05, yang artinya variabel peraturan pesantren dan variabel kedisiplinan santri berkorelasi. Dapat dilihat juga nilai percent correlation-nya adalah 0,778 yang menunjukkan korelasi kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel peraturan pesantren memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel kedisiplinan santri dengan derajat hubungan yaitu korelasi kuat dan bentuk hubungannya ialah positif. Uji regresi. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, hasil pengolahan datanya ada pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 226,789 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel peraturan pesantren, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel peraturan pesantren terhadap variabel kedisiplinan santri. Untuk mencari persamaan regresinya bisa dilihat pada tabel koefisien. Nah, ini tabelnya, yaitu dapat diperoleh Y sama dengan A plus BX sama dengan 10,796 ditambah 0,750X. Nilai A diperoleh dari konstan dan nilai B diperoleh dari peraturan pesantren. Sedangkan untuk mengetahui persentase determinasi atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel model summary. Tabelnya ada di sebelah. Nah, dari tabel yang telah ditambahkan terlihat bahwa nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,778. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,605 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel peraturan pesantren terhadap variabel kedisiplinan santri adalah sebesar 60,5%. Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri, maka dapat diperoleh bahwa adanya pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada pesantren pelajar Al-Fat Rejomulyo, Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan kuesioner yang diajukan kepada santri atau responden. Tersebut sudah diuji dan mendapatkan hasil regresi, di mana hasil regresi menunjukkan nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,778. Artinya peraturan pesantren memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel kedisiplinan santri dengan derajat hubungan yaitu korelasi kuat dan bentuk hubungannya ialah positif. Sedangkan koefisien determinasi R² menunjukkan besarnya pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada pesantren pelajar Al-Fat Rejomulyo, Kota Kediri. Adapun nilai R² yang diperoleh adalah sebesar 0,605 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri sebesar 60,5%. Sisanya adalah 39,5% dipengaruhi oleh faktor atau hal lain yang tidak kami teliti. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.